Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Ibu. Perkenalkan saya Iqbal Fadlur Rahman dengan NIM 22310410154. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai metode penelitian kualitatif. Kita perlu tahu dulu definisi dari penelitian bahwa penelitian merupakan proses ilmiah untuk memahami fenomena secara mendalam. Dalam penelitian, pemilihan metode yang tepat sangat penting agar hasilnya akurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas metode penelitian kualitatif dan memberikan contoh nyata melalui review jurnal yang sudah saya buat. Adapun definisi dari penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan persepsi partisipan terhadap fenomena tertentu, di mana penelitian kualitatif ini menghasilkan data yang naratif berupa kata ataupun teks. Pendekatan ini menekankan pada konteks, proses, dan interpretasi mendalam. Adapun jenis dan desain penelitian kualitatif, adapun jenis yang pertama yaitu studi kasus, yang tujuannya adalah untuk mendalami satu fenomena dalam konteks nyata dan spesifik. Yang kedua ada fenomenologi, yang fokus pada pengalaman hidup partisipan. Yang ketiga ada etnografi, yang mengkaji budaya suatu kelompok. Dan yang terakhir ada grounded theory, yang bertujuan untuk membangun teori baru dari data yang ada di lapangan. Adapun desain penelitian kualitatif mencangkup beberapa tahapan yang fleksibel, mulai dari yang pertama identifikasi masalah, yang kedua ada pemilihan subjek ataupun partisipan, yang ketiga adalah pengumpulan data melalui wawancara ataupun observasi, yang keempat ada analisis tematik, yang kelima ada validasi data dengan regulasi, dan yang terakhir adalah pelaporan dalam bentuk narasi. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama yaitu wawancara mendalam atau in-depth interview. Tujuannya adalah untuk menggali pengalaman partisipan. Yang kedua ada observasi lapangan, yang mana tujuannya untuk melihat perilaku nyata. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, yang mana tujuannya untuk mendukung temuan dari sumber yang sudah kita tulis. Adapun analisis data kualitatif, yang pertama yaitu transkripsi hasil wawancara. Kemudian yaitu pengkodean atau coding untuk menemukan suatu kategori dan tema. Selanjutnya, peneliti memastikan validitas data dengan menggunakan regulasi sumber, metode, dan informan. Analisis ini dilakukan secara iteratif, artinya peneliti terus kembali ke data hingga menemukan pola yang jelas. Adapun hasil dari review jurnal yang sudah saya buat, yang berjudul Peran Budaya, Sekolah, dan Iklim Belajar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Studi Kualitatif di SDN 10 Bongo Meme. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama budaya sekolah iklim belajar berpengaruh pada mutu pendidikan. Kita perlu tahu bahwa kenyataan bahwa budaya sekolah dan iklim belajar sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Adapun permasalahannya adalah kurangnya pemahaman peran budaya sekolah. Dan yang terakhir, adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi peran budaya sekolah di SDN 10 Bongo Meme. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini meliputi yang pertama pihak ling- pihak yang ada di lingkungan sekolah, seperti guru, kepala sekolah, dan siswa, yang mana sampelnya menggunakan purposive sampling, yaitu hanya individu yang dinilai relevan dan memahami fenomena yang dikaji. Fokusnya pada pihak yang terlibat aktif.
Adapun metode analisis data, yang pertama menggunakan analisis tematik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola ataupun tema utama dari data wawancara dan observasi. Yang kedua ada triangulasi dan sumber teknik, di mana triangulasi digunakan untuk menguji kebenaran data dengan membandingkan berbagai sumber informasi. Data yang ketiga ada data dari catatan lapangan dan rekaman wawancara. Proses analisa dilakukan terus-menerus hingga data dianggap jenuh, tidak ada informasi baru yang muncul. Adapun hasil dari penelitian ini di mana penelitian ini menunjukkan bahwa budaya sekolah yang kolaboratif dan demokratis berhasil meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Guru berperan aktif, Guru berperan penting dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif, di mana siswa merasa didukung untuk aktif bertanya dan berpartisipasi. Hal ini berdampak positif pada mutu pembelajaran secara keseluruhan. Selanjutnya ada pembahasan dan implikasi. Adapun temuan dari penelitian ini sejalan dengan teori pendidikan yang menyatakan bahwa budaya dan iklim sekolah yang positif mampu mendorong perkembangan siswa. Peneliti merekomendasikan penguatan komunikasi antara guru dan siswa, serta pelibatan orang tua dalam program sekolah untuk mempertahankan lingkungan belajar yang sehat. Adapun kelebihan dan kekurangan penelitian kualitatif, yang pertama kelebihannya metode kualitatif seperti memberikan data yang mendalam dan kaya akan konteks, sehingga mampu menggambarkan fenomena secara nyata. Namun, metode ini memiliki kelemahan, antara lain hasilnya tidak bisa digeneralisasi untuk populasi besar, dan proses analisis memerlukan waktu serta kejelian peneliti agar tidak bias. Adapun kesimpulan dari presentasi saya bahwa penelitian kualitatif sangat efektif untuk menggali makna dan dinamika sosial secara mendalam. Dari review jurnal ini, kita dapat melihat bahwa budaya sekolah berperan besar dalam meningkatkan motivasi dan mutu pembelajaran. Ke depan, metode ini bisa dikombinasikan dengan kuantitatif agar hasil penelitiannya lebih komprehensif. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.